Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2603 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perihal kerajaan Allah atau kerajaan sorga bukanlah masalah makanan, minuman, bukan masalah hari ibadah, tapi bicara apa yang kita peroleh di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Amin. Saudara, hari ini kita belajar kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tetapi apa? Yang pertama, soal kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Firman Tuhan ini mau memberikan penekanan kepada kita semua orang percaya bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah sungguh benar-benar ada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang semua dikatakan dalam Alkitab tentang kerajaan surga itu benar. Nanti satu hari nanti kita semua akan melihat sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah atau kerajaan surga bukan mitos, bukan hayalan yang diciptakan oleh manusia tentang keadaan situasi di dalam kerajaan Allah itu seperti ini. Saudara, itu semua yang diceritakan dalam Alkitab itu sungguh-sungguh benar adanya. Bukan hasil dari hayalan, halusinasi oleh orang lain, saudara. Nggak tahu ya kepercayaan lain seperti apa. Tapi yang jelas kita mau bahas di sini adalah iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa kerajaan Allah itu adalah tempat bagi kita semua orang-orang percaya. Amin. Dan kita yakin dan percaya. Apa kata Alkitab tentang keadaan dalam kerajaan Allah? Itu benar-benar nyata. Benar-benar ada. Amin. Memang kita manusia, saudara dan saya belum pernah ke sana. Tapi kita sudah dapat merasakan bagaimana situasi dalam kerajaan surga. Karena apa? Alkitab tidak pernah bohong. Apa yang dikatakan Alkitab ya dan amin. Tidak ada yang menambah-nambahkan atau mengurangi, saudara. Kenapa saudara kita harus percaya pada Alkitab? Karena sumbernya itu memang berasal dari kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diceritakan dalam Alkitab ini bukan bualan, bukan hayalan, tetapi fakta. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada. Amin. Nyata. Amin. Dan fakta. Haleluya. Saudara, memang kita belum ke sana, tapi pasti kita menuju ke dalam kerajaan Allah itu. Amin. Di mana kita yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, pasti
akan menjadi warga negara kerajaan sorga. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar perihal kerajaan Allah. Yang kedua di sini bicara tentang damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat dalam dunia ini yang memberi kita damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera yang kita dapatkan itu hanya sementara. Sekarang tenang, besok kita bergumul lagi. Ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan. Damai sejahtera yang sejati ketika kita hidup dalam kerajaan Allah itu. Amin. Kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Amin. Tidak ada perang di sana. Tidak ada musuh-musuh kita, tidak ada di sana. Amin. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dalam dosa selama hidup, belum bertobat lalu mati, saudara, mereka saudara tidak akan saudara jumpai dalam kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Betul, mungkin mereka selama hidup dalam dosa, tapi ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka terima Tuhan Yesus, mereka bertobat menjadi manusia yang baru, mereka akan hidup dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah. Amin. Mereka hidup damai sejahtera. Saudara, kalau kita hidup, enggak usah dah kita hidup di negara yang antah berantai yang menjanjikan ketenangan. Saudara lihat, dalam kehidupan kita, di bangsa kita tercinta Indonesia, kita nggak tenang kok. Kita ibadah tidak diizinin. Ada beberapa daerah yang mengalami persekusi, mengalami penganiayaan fisik. Saudara, saya mau bilang saudara, di dalam dunia ini tidak ada ketenangan, hanya ada di dalam Yesus. Amin. Dan nanti dalam kerajaan Allah kita akan merasakan damai sejahtera yang sejati. Amin. Kita tidak ada lagi yang ganggu kita, tidak ada lagi yang meneror kita, tidak ada lagi yang akan membuat kita kecewa, sakit hati, tidak ada. Yang ada dalam kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi hukum dunia supaya negaranya bisa hidup damai, maka militernya harus kuat supaya tidak ada yang berani ganggu. Ada juga yang mengatakan untuk mengalami kedamaian dia harus berperang sampai menang. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah bicara damai sejahtera, tidak ada lagi musuh kita di sana. Tidak ada lagi peperangan di sana. Karena apa? Musuh yaitu iblis sudah dikalahkan, sudah dicampakkan, dibuang ke dalam api neraka. Tidak ada lagi yang ganggu kita. Amin. Karena kita sudah hidup dalam kemenangan, di atas kemenangan. Oh haleluya. Kita hidup dalam kerajaan Allah. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya tempat itu, yaitu kerajaan Allah, menjadi tempat kita hidup dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perihal kerajaan Allah bicara tentang firman Tuhan dikatakan, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perihal kerajaan Allah bicara tentang sukacita dari Tuhan. Amin. Tidak ada lagi yang merusak sukacita kita di sana. Yang ada adalah sukacita bahagia selama-lamanya. Amin. Tidak ada lagi air mata di sana. Tidak ada lagi orang yang menangis karena sakit hati. Tidak ada. Yang ada adalah sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan seperti gambaran orang. Bahwa di sorga nanti, di mana kita akan hidup dengan bidadari. Kita akan dilayani puluhan bidadari. Saudara,
saya mau bilang, perihal kerajaan Allah bukan kawin mawin, bukan seks, bukan, tetapi hidup dalam kekudusan. Amin. Coba saudara bayangkan, hal yang kita jaga selama kita ada di dunia supaya kita tidak hidup dalam dosa. Coba saudara bayangkan, kalau kita memikirkan bahwa di surga itu kita akan menikmati semua yang kita di dunia ini dilarang, lalu kita halalkan nanti di surga, saudara. Coba saudara bayangkan, seperti apa keadaan di dalam kerajaan surga itu. Saudara, kalau kita setuju dengan pemikiran saudara-saudara kita di luar sana yang memberikan pemahaman tentang surga, bahwa surga itu tempat kita pesta seks. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa najisnya, betapa haramnya surga kalau kita menggambarkan surga itu kita bebas melakukan dosa di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bahwa keadaan surga seperti itu menandakan bahwa orang yang menciptakan persepsi surga seperti itu, yang memang penjahat kelamin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menjelaskan sekali lagi bahwa perihal kerajaan Allah, kerajaan surga, bukan masalah di bawah perut. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara setuju dengan pemikiran orang di luar sana tentang gambaran surga, tentang pesta seks, saudara sudah disesatkan. Bertobat, kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, perihal kerajaan surga bukan bicara tentang kawin mawin. Karena apa saudara? Keadaan manusia nanti dalam kerajaan Allah itu sudah sama seperti malaikat hidupnya, kata firman. Amin. Tidak ada lagi hawa nafsu di sana. Saudara, kerajaan Allah bagi gambaran kita orang percaya yang kita pelajari dalam Alkitab, itu tempat Allah bersemayam, tinggal bersama orang-orang percaya. Itu berarti tempat yang kudus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau dalam kerajaan surga orang semua dilayani dengan bidadari, sampai 70 bidadari melayani saudara. Coba saudara bayangkan keadaan di surga itu seperti apa. Tidak lain sama seperti dengan lokalisasi. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kerajaan Allah itu cemar, najis, haram seperti itu. Saya yakin dan percaya kerajaan surga adalah tempat yang kudus, di mana orang-orang yang tinggal di sana ya hidup dalam kekudusan. Tidak lagi mereka mencemari diri mereka dengan hawa nafsu. Saudara yang dikasih Tuhan, perihal tentang kerajaan Allah adalah tentang sukacita surga. Tidak ada tangis air mata, tidak ada yang sakit hati lagi di sana. Semuanya sukacita, bahagia, diberkati selama-lamanya, mengalami kebahagiaan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ketemu dengan Bapak Presiden, kita senang kan? Kita bahagia kan? Tapi cuma sebentar. Setelah Bapak Presiden pergi, kita bergumul lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya selalu saya katakan bahwa kebahagiaan di dalam dunia ini hanya sementara. Kebahagiaan yang kekal itu nanti di surga. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kerajaan Allah ini bicara tentang sukacita, kebahagiaan. Bukan hanya 1-2 jam, 1-2 tahun, tetapi selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Apa yang sudah diceritakan Alkitab tentang keadaan di surga itu benar adanya. Dan orang-orang yang nanti tinggal dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang
hidup dalam kebenaran, yang mengikuti jalan kebenaran, yaitu mengikut Yesus, mereka akan menjadi penghuni dalam kerajaan Allah, yang saya percaya saudara dan saya termasuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita belajar bahwa perihal kerajaan Allah bicara tentang damai sejahtera. Amin. Kita sudah didamaikan oleh darah Yesus, dan kita memiliki meterai itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan nantinya kita semua akan dikumpulkan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memiliki meterai, yaitu Roh Kudus, mereka akan menjadi penghuni dalam kerajaan sorga itu, dan mereka hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Yang terakhir yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan perihal kerajaan Allah atau kerajaan sorga, itu tentang sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Bukan sukacita yang sementara, tetapi selama-lamanya. Amin. Kita hidup dalam kebahagiaan kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi tangis air mata di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Konsep kerajaan Allah bagi kita yang diajarkan dalam Alkitab ya 3 ini. Kalau ada yang lain, saudara, bicara tentang sorga itu berarti kita bebas melakukan yang dilarang selama kita ada di dunia. Di sorga kita bebas melakukan apa saja, melakukan hubungan seks dengan siapa saja. Saya mau katakan sesuai firman bahwa dalam kerajaan Allah, manusia tidak lagi hidup sama seperti kita hidup di dunia ini. Kita sudah sama seperti malaikat. Tidak ada lagi pikiran hawa nafsu di sana untuk buat dosa, untuk melakukan hubungan-hubungan seks di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan seperti itu konsep sorga. Konsep sorga, kerajaan Allah itu kudus. Makanya orang-orang yang menjadi penghuni sorga adalah orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Mereka sudah berdamai dengan diri mereka sendiri, sudah hidup dalam pertobatan. Dan mereka menerima Yesus, mereka diselamatkan. Dan nanti di dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam kekudusan. Memuji menyembah Allah, hidup dalam sukacita damai sejahtera selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.